nomor 1. Jadi bentuk ini bisa Bang buat menjadi A ditambah B, itu berarti 2 ditambah 2 4. Ini mati ya. Nah kemudian kalau kita kalikan A kali B itu menjadi 2 ditambah akar 7 kali 2 kurang akar 7. Nah kalau kita kalikan 2 kali 2 itu 4 kurang ini ya, jadi hilang ya, habis ya, tinggallah kurang 7, dapatlah minus 3. Oke. Nah sementara yang ditanya dari sini kan A kuadrat ditambah B kuadrat itu bisa menjadi A tambah B kuadrat kurang 2AB. Nah jadi langsung boleh masukkan ke sini ya. Tadi A tambah B nya 4, berarti 4 kuadrat dikurang 2 kali AB, AB nya minus 3. 4 pangkat 2 itu kan 16 tambah 6 ya, dapatlah 22. Kemudian yang satu lagi 4AB. 4AB itu berarti 4 dikali minus 3, minus 12. Nah jadi yang ditanya dari soal adalah A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 4AB ya, sehingga hasilnya sama dengan 22 kurang minus 12 ya, hasilnya menjadi 34. Nah kemudian kita lanjut dengan soal berikutnya, soal nomor 2. Nah ini matriks syarat tidak mempunyai inverse, yaitu determinan sama dengan 0 gitu. Jadi sebelumnya ingat bentuk A B C D matriks, jika dihitung determinannya ini sama dengan AD kurang BC. Nah jadi soal 5x 5 4x kita determinankan, hasilnya adalah 5x kali x kurang 5 kali 4, sehingga hasilnya 5x kuadrat kurang 20. Nah karena determinannya kita anggap sama dengan 0, maka ini kita anggap 0. 5x kuadrat sama dengan 20 ya, pindah ke kiri. Nah x kuadrat sama dengan 4, 20 bagi 5 ya, 4, sehingga x nya itu sama dengan akar dari 4. Nah hasilnya plus minus 2. Kemudian kita lihat soal yang berikutnya, soal nomor 3. Nah jadi di dalam deret aritmatika ya, deret aritmatika bahwa jika diketahui Sn sama dengan An kuadrat ditambah Bn tambah C, maka mendapatkan UN itu adalah kita turunkan Sn dikurang dengan koefisien dari N kuadratnya. Nah jadi langsung saja ke soal yang di atas tadi ini, itu sama artinya Bang buat setengah, atau langsung kalikan ya, setengah N 7N tambah 11 kita kalikan, berarti 7/2 N kuadrat ditambah 11/2 N. Nah jadi UN kita turunkan ya, berarti turunkan ini masih ada turunannya. Kalau ada bentuk AX pangkat N, maka turunannya ya X pangkat N, maka turunannya adalah A kali N X pangkat N kurang 1. Nah jadi bentuk yang ini 2 dikali 7/2 N pangkat 1, 2 kurang 1 ya. Kemudian ini langsung 11/2, karena jika ada bentuk Y sama dengan AX saja maka turunannya adalah A. Oke, jadi ini langsung 11/2. Nah ini masih turunan dari Sn aksen. Nah kan ada di sini kurang dengan koefisien N kuadrat. Nah koefisien N kuadrat di sini adalah 7/2, inilah koefisien N kuadrat. Nah, kita kurangkan dengan 7/2, sehingga hasilnya ini 2 nya mati, tinggallah 7N tambah 11 kurang 7 itu sama dengan 4, 4 bagi 2. Jawabannya adalah 7N tambah 2.
Nah, untuk soal berikutnya nomor 4 ya, ini adalah bentuk yang ini itu sama dengan f aksen 1. Jadi ini adalah notasi turunan dalam bentuk limit. Nah, ini artinya sama dengan f aksen 1. Jadi tinggal menurunkan yang di atas. Jadi fx sama dengan s kuadrat kurang 4x tambah 5. Kita turunkan menjadi 2s kurang 4. Sehingga ganti x nya 1 menjadi 2 kali 1 kurang 4. Hasilnya minus 2. Nah, kemudian kita lanjut dengan soal yang nomor 5 ya. Ini ada diskon 40% tambah 20%. Jadi ini tidak langsung ditambahkan ya. Jadi yang menjawab 60% itu salah ya. Bukan jadi 60 ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah seperti ini. Tinggal 100 kurang 40% saja. Kalikan dengan 100 kurang 20%. Nah, sehingga hasilnya adalah 100 kurang 40 itu 60%, kemudian 100 kurang 20 itu 80%. Nah, kemudian 6 kali 8 itu 48. Ini 100 yang ini nolnya 2 ini kita matikan sekali ya. Sehingga tinggallah 48%. Jadi jawabannya 48%. Nah, kemudian untuk soal nomor 6, Gx katanya sama dengan F inverse X. Berarti Gx yang di sini bisa kita ganti menjadi F inverse komposisi Fx ya. Nah, jadi G-nya diganti menjadi F inverse. Nah, jadi ingat sifat bahwa ini ada sifat bahwa F inverse komposisi Fx atau F komposisi F inverse itu hasilnya sama dengan X ya, sama dengan X. Jadi bentuk yang ini kita hitung itu sama aja dengan X. Jadi yang diminta turunan dari X. Turunan dari X kan tentunya 1. Jawabannya 1. Oke. Kemudian kita lanjut dengan soal nomor 7. Nah, di sini ada soalnya G komposisi F2. Nah, ini sama artinya G di dalam itu F2. Nah, kemudian kita cari F2 dari sini ya. Berarti F2 itu sama dengan 4 kali 2 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 8 ditambah 2 atau 10. Nah, yang ditanya dari soal adalah G10. Nah, karena fungsi kita adalah fungsi konstan artinya nilainya tetap ya. Sehingga mau berapapun kita ganti X nya itu tetap 4 jawabannya. Jadi kalau ditanya G10 berarti sama dengan 4. Nah, kemudian soal berikutnya nomor 8. Nah, ini adalah bentuk limit berbentuk akar. Nah, dalam limit dapat diturunkan. Jadi cara yang kita lakukan adalah tinggal diturunkan. Tapi sebelumnya abang kasih tahu dulu bahwa bentuk Y sama dengan akar U jika diturunkan itu sama dengan U aksen per 2 akar U ya. Jadi kita turunkanlah masing-masing atas dan bawah ya. Kemudian lihat ini turunannya 9 itu kan turunannya 0, tinggal min X kuadrat. Jadi min 2X per ya, ini ada minusnya ya, 4 turunannya 0 tadi ya. Jadi langsung aja kemari. Ini bentuknya sama seperti ini, anggap ini U ya. Ini turunan dari S kuadrat itu adalah 2X per 2 akar S kuadrat ditambah 7. Baik, nah ini minusnya kita bisa coret, 2X nya juga bisa coret, sehingga ini naik ya. Naik menjadi 2 akar S kuadrat ditambah 7. Nah, ini masih ada bentuk limit ya. Nah, tinggal ganti X nya 3, berarti 2 kali akar 9 tambah 7, 2 akar 16 atau 2 kali 4, hasilnya 8 ya. Ini tadi 2, 9 tambah 7 ya, ganti X nya 3, dapatlah akar 16 kali 48. Nah, soal berikutnya ini soal deret geometri tak indah. Nah,
Jadi ada rumusnya, STNG itu adalah A per 1 kurang R. Dari soal ini bisa kita lihat bahwa suku pertamanya itu adalah X kurang 2 per 1 kurang X. Sementara rasionya itu adalah 1 per 1 kurang X ya. Jadi rasio itu ya, ingat rumusnya ya, U2 dibagi U1, atau lihat aja dari sini, suku pertama ini dikali berapa supaya mendapatkan suku yang kedua. Nah tentunya dapatlah rasionya ini, sehingga sesuai dengan rumus yang sudah abang buat di sini bahwa A per 1 kurang R nya sama dengan 1, berarti S kurang 2 per 1 kurang S sama dengan 1 kurang 1 kurang X, hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi ini biar gampang hitungnya, kita kalikan aja atas bawah 1 kurang X ya, sehingga ini kita matikan, mati kemari, tinggal X kurang 2 ya. Kemudian yang ini 1 kurang X, ini kemarin mati ya, tinggal kurang 1 sama dengan 1. Nah sederhanakan, ini sama dengan X kurang 2 per min X, salah satunya sudah mati ya, itu sama dengan 1. Ini kalikan ke sana, berarti X kurang 2 sama dengan min X ya, berarti 2X ini pindah ke depan sama dengan 2, jadi X nya sama dengan 1. Nah selesai. Kemudian kita lihat soal yang terakhir. Nah ada kata-kata akar berkebalikan. Arti berkebalikan di sini adalah berarti kalau akar yang pertama X1, berarti akar yang kedua adalah sepernya. Jadi ini kita kali silang ke sana, berarti X1 X2 sama dengan 1. Inilah kesimpulan jika ada kata-kata akar berkebalikan. Nah jadi ingat bahwa rumus kalau ada AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 X2, maka rumusnya X1 X2 itu adalah C per A. Nah dalam hal ini soalnya ini adalah C nya, sementara ini A nya 1, sehingga bisa kita tuliskan X1 X2 itu sama dengan C per A, 3A per 1 ya, 3A bagi 1 3A ya. Nah jadi tadi X1 X2 tadi adalah sama dengan 1, jadi ini kita samakan dengan 1, sehingga dapatlah A sama dengan 1 per 3. Nah dapat A nya 1 per 3 ya, yang ditanyakan diskriminan ya, kita gantikan kemari, berarti X kuadrat dikurang, ini kita hitung ya, 6 kali sepertiga itu 2 ya, 2 tambah 2 4, jadi 4X, 3 kali sepertiga itu 1 ya, iya sama dengan 0. Nah jadi yang diminta dari soal adalah D, sementara rumusnya itu adalah B kuadrat kurang 4AC ya, tinggal kita ganti, A nya sekarang 1 ya, B nya minus 4 dan C nya 1, nanti minus 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 1, jadi 16 kurang 4, hasilnya 12 ya. Sekian.